Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pada bagian 2 ini tentang populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal, ya. Sejak awal harus ditentukan. Dalam penentuan jenis objek penelitian ini, kita bisa menentukan metode penelitian apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia sendiri, sampel dan populasi memiliki peran tersendiri dalam setiap penelitian. Salah satunya mungkin di tempat saya bekerja yaitu BPS selaku pelaksana penyedia statistik dasar menggunakan keduanya sebagai penyedia data. Hanya saja pertimbangan penggunaan populasi dan sampel sendiri tentu memiliki dasar yang metodologi yang kuat, ya. Ya, ya itu pertanyaannya adalah populasi itu apa sih sebenarnya? Populasi merupakan kelompok kumpulan atau himpunan dari keseluruhan objek yang akan kita teliti. Nilainya disebut dengan parameter. Sedangkan pada pada pendataan basis populasi ini sebenarnya sudah lama digunakan. Bahkan zaman penjajahan dulu, Inggris dan Belanda sudah memulai pendataan lengkap terhadap penduduk dalam menggunakan berbagai macam data seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, nilai dan berdasarkan penggunaan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Nilai yang dihitung disebut statistik. Dalam proses pemilihan sampel tentunya harus mengacu kaidah-kaidah metode penarikan sampel agar menghasilkan statistik yang tidak bias. Ingat, populasi merupakan bagian dari sampel dan mereka punya karakter masing-masing, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan populasi dalam sampel dan dalam estimasi? Dalam penggunaan sampel ada dua jenis error yang bisa kita ketahui. Pertama, error sampling error dan no sampling error. Tapi error sendiri adalah kesalahan karena metode penarikan sampelnya yang buruk atau tidak cocok. Sedangkan no sampling error jika di luar kesalahan non metode sampling error, bisa jadi human error, pas kita nyacah kita error, pas kita entry kita error gitu loh, pas kita ngolah kita error gitu loh. Ini yang disebut dengan no sampling error. Dengan menggunakan sampel, maka peneliti harus hati-hati dalam mengelola sampling error. Dalam proses pemilihan sampel, hendaknya statistik dan kondisi penelitian benar-benar dipahami, sehingga kesalahan itu bisa ditekan sekecil mungkin. Dengan sampel error kecil, maka tentu nilai statistik yang dihasilkan akan mendekati parameter atau nilai yang sebenarnya. Berbeda dengan sampel, pada penelitian objek populasi sangat rawan dengan non sampling error, terutama human error. Jadi non sampling error ini akan lebih besar jika kita malah melakukan penelitian terhadap populasi atau mungkin yang lebih sering disebut sensus. Sampling error pada populasi seharusnya 0, dikarenakan tidak mungkin ada kesalahan dalam pemilihan objek penelitian. Hal ini dikarenakan semua objek didata secara lengkap. Ya, kalau bisa sensus, kenapa tidak sebenarnya? Tapi terkait dengan banyak permasalahan, misalnya dana, uang, dan tenaga ya, makanya muncullah yang namanya statistik ini. Namun pendataan pertanyaannya adalah karena kita butuh cepat, hasilnya kadang-kadang no sampling error-nya jadi gede gitu loh, ya. Karena pendataan populasi ini sangat menguras konsentrasi. Jadi karena dia sangat banyak ya, gimana pun populasi akan sangat banyak daripada sampel, maka bisa terjadi kesalahan yang tidak disengaja sehingga non sampling error-nya sangat besar. Karena beban yang begitu berat ya. Oke, kita contoh populasi dan sampel nih. Misalnya ada 30 siswa pada suatu kelas ya, kita hitung tingginya. Maka kalau kita hitung secara populasi, rata-rata tingginya 158,3. Gimana dengan sampel? Misalnya kita ambil aja 10, itu sepertiga dari populasi, maka tingginya sekitar 157,4 ya. Ada perbedaan ya. Perbedaan sedikit, yaitu sekitar 0,7 cm. Ya, itu yang disebut dengan standar error ya. Maksudnya kita ada selisih antara parameter dan statistik ya.
Penelitian ini sangat dipercaya karena perbedaan itu merupakan hal yang wajar dalam penelitian. Ya. Karena ya balik lagi resiko dari penggunaan sampel itu sendiri, ya. Tapi dengan memilih metode pemilihan sampel yang tepat, statistik dan parameter akan memiliki nilai yang semakin dekat. Ya, bahkan dalam beberapa kasus persis sama sebenarnya sudah dibuktikan. Makanya makanya ke statistik ini digunakan, ya. Terus selain itu apa sih manfaat dari penelitian sampel ini? Pertama, kenapa kita harus menggunakan sampel? Pertama, ukuran populasinya terlalu besar. Misal, simpel aja gitu, kita pengen mendata satu kelurahan, ya, atau mendata satu kota. Misalnya di Padangpanjang ini 54.000 orang. Kalau kita pengen membahas tentang mencacah 54.000 orang itu waktunya berapa lama, duitnya berapa banyak, dan kita error-nya juga error non sampai error-nya berapa gedenya gitu. Karena kita penelitiannya berbasis sampel. Terus efisiensi biaya ya, karena populasi terlalu besar maka kita ambil sampel saja. Asumsinya maka biayanya akan lebih ditekan. Mencacah 54.000 orang dibanding mencacah 30 orang atau 100 orang itu tentu lebih biayanya lebih murah untuk 100 orang. Terus waktu lebih cepat ya. Kita mencacah 54.000 orang dengan 30 orang itu kita bayangkan waktu yang habis berapa lama ya. Sumber daya yang lebih efisien ya. Kita butuh misalnya untuk satu hal aja. Nyimpan datanya kalau 54.000 juga butuh hard disk berapa banyak gitu loh gitu. Butuh kuesioner berapa banyak. Jadi sumber daya yang kita gunakan jika memakai software itu lebih kecil ya. Terus ada kadang-kala penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Misal kita kita tes COVID misalnya, tes COVID misalnya. Apakah kita bakal menyedot seluruh cairan dalam hidung itu gitu loh? Atau tes penyakit tertentu yang bisa dites lewat darah. Maka kita sedot darah seluruh manusianya untuk melakukan populasi hanya untuk mendapatkan nilai populasinya, ya tentu tidak ya. Maka kita ditesnya cuma di swab aja sekali atau disuntik aja sekali ya, diambil darahnya semua sekali ya. Terus pertanyaannya adalah kenapa masih butuh penelitian berbasis populasi kalau ternyata sampel ini sangat berguna sekali? Ya, pertanyaannya adalah begini, kadang-kadang kita butuh yang datanya by name by address ya, atau yang lengkap gitu loh. Misalnya misalnya kita karakteristik penduduk Indonesia baik secara agama, secara mungkin sensitif kayak agama gitu loh. Terus basis misalnya umur gitu loh. Itu kalau bisa pendekatannya tentu populasi ya gitu loh, sehingga terutama yang misalnya sensitif soal agama, jangan gara-gara sampel bisa jadi jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam bisa turun gitu loh, karena kebetulan sampelnya banyak yang beragama non Muslim gitu. Tentu itu tidak mencerminkan bagaimana arah pembangunan kita ke depannya, sehingga ya kalau perlu ada beberapa yang tetap disensus ya, mungkin satu-satunya lembaga yang menyediakan data dasar berbasis populasi salah satunya BPS. Itu karena dia melaksanakan 4 hal ini, yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk sendiri merupakan pendataan penduduk yang lengkap untuk memenuhi ketersediaan data dasar kependudukan hingga tingkat satuan terkecil ya, RT, RW gitu. Sehingga kita tahu ketersediaan data ini di wilayah terkecil tantangan tersendiri dari perusahaan kata. Peningkatan kebutuhan rasa ingin tahu masyarakat terhadap data membuat penyedia data harus mampu menyajikan tingkat wilayah terkecil.
Dan ini masih sulit diperoleh dengan objek populasi sampel, ya. Sensus penduduk memungkinkan sebuah negara untuk mendapatkan data dasar kependudukan dan berbagai parameter demografi hingga tingkat tertentu kecil, yang tingkat kesalahan yang sangat kecil, ya. Yaitu sensus penduduk sendiri dilaksanakan di tahun 2020. Ini ada 54 negara yang melaksanakan sensus penduduk di seluruh dunia. Terus ada yang namanya sensus ekonomi. Kalau di Indonesia dia berakhiran 2006 atau besok 2016. Dengan adanya di sensus ekonomi maka diharapkan akan tersedia data setiap aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, kecuali isu pertanian merupakan pendataan lengkap terhadap aktivitas pertanian di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Walaupun judul sensus pertanian, cakupan populasinya mencakup peternakan dan perikanan. Nah, ada juga itu yang potensi desa yang mencakup seluruh desa yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini tergolong sensus desa karena tidak ada desa yang tercatat. Terus ada jenis-jenis penarikan sampel. Pertama itu untuk menghasilkan sampel akurat, perlu kita lakukan pengambilan sampel dengan metodologi yang tepat, sehingga semakin tepat metode yang digunakan. Statistik uji yang dihasilkan dari sampel akan mendekati nilai kebenaran atau parameter. Metode penarikan sampel merupakan teknik statistik memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan pemilihan sampel sehingga memungkinkan untuk dilakukan generalisasi. Ya, ada dua jenis metode ini. Pertama, probability sampling. Itu metode penarikan sampel dengan prinsip bahwa setiap unit populasi memiliki peluang lebih dari 0 untuk terpilih sebagai sampel, dan peluang ini akan ditentukan secara akurat. Ya. Intinya, metode penarikan sampel probability sampling memiliki yang namanya daftar sampel, ya. Ya sudah di list dulu sampel yang akan dipilih itu berapa. Misalnya sampel populasi kita adalah mahasiswa UIN, ya. Maka untuk melakukan probability sampel kita harus memiliki nama seluruh mahasiswa UIN. Atau kita perkecil lagi, misalnya mahasiswa UIN jurusan ekonomi syariah tahun 2000 yang NIP-nya 19 misalnya. Jadi maka kita punya semua list dari sampel list dari populasi yang isinya daftar sampel dari populasi yang isinya adalah mahasiswa UIN yang jurusannya ekonomi syariah, NIK-nya diawali dengan nomor 19, ya. Tuh, makanya mereka semua mungkin punya peluang yang sama atau berbeda tergantung dengan sistemnya. Sistemnya contoh di bawah ini. Bahwa mereka memiliki kesempatan untuk terpilih, ya. Jadi bukan karena saya bertemu dengan pencacah itu maka saya terpilih, atau tapi saya punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lain atau berbeda yang tergantung sistemnya, tapi tetap punya kesempatan untuk terpilih, ya. Secara umum probability sampling ini ada simple random sampling, systematic sampling, statistical sampling, cluster sampling, multistage sampling, dan lainnya. Sedangkan non-probability sampling yang kita tahu adalah merupakan metode penelitian sampel yang menerapkan prinsip bahwa seluruh elemen populasi tidak memiliki peluang terpilih atau peluang terpilih tidak dapat ditentukan akurat, ya. Yang bisa just ketemunya aja yang disebut haphazard sampling, atau teman kita yang ngasih tahu bahwa ada kita di sini yang memiliki karakteristik dan penelitian itu, yaitu Sonoma sampling gitu. Contohnya itu convenience sampling, purposive sampling, photo sampling, haphazard sampling, atau accidental atau snowball sampling. Dalam pemilihan sampel, kualitas kerangka sampel hal yang sangat penting untuk dijaga, ya. List tadi itu. Kerangka sampel maka kumpulan dari seluruh populasi yang dijadikan sebagai dasar dari penelitian sampel. Kerangka ini harus mencakup seluruh populasi target penelitian kita. Misalnya yang seperti saya tadi, seluruh mahasiswa tidak ada yang NIP-nya 19 dan jurusannya ekonomi syariah tidak ada yang terlewat. Ya, kita punya listnya gitu loh. Mau kelas A, ekstra A, B, C, D, kita punya listnya semua, ya. Kombinasi pemilihan metode penelitian sampel dengan kerangka sampel yang berkualitas mungkin hasil penelitian mendekati kebenaran, ya.
Terus apa sih sebenarnya teknik probability sampling ini? Yaitu simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan tanpa memperhatikan strata. Dari list yang kita lihat itu kita comot aja gitu loh. Caranya ya bisa jadi undian, kalkulator, tabel acak, komputer ya. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama. Ada yang sistematik, misalnya kita ada 50 sampel, kita urutkan mungkin berdasarkan nama atau berdasarkan apa namanya nick ya, nick. Maka kita pilih misalnya 50 sampel, sampel 1, sampel 11, sampel 21. Misal kita butuh 5 apa namanya 5 responden dari 50 mahasiswa ini, kita ambil aja 1, 11, 21, 31, 41. Jadi kita dapat 5 mahasiswa. Terus kalau sistem stratified, kita bagi dulu nih menjadi kelompok homogen. Misalnya perempuan sama laki-laki kita pisah. Kita pisah gitu loh. Misalnya yang laki-laki dan perempuan. Jadi kita ambil misalnya yang perempuan ini 5 dan laki-laki ini 5 ya. Itu yang disebut stratified. Terus ada cluster misalnya XA, XAB, XAD, XAD, XAC, XAD kita bagi XA-nya ambil dari XA-nya. Maksudnya ambil 5 dari setiap kelas. Itu yang disebut cluster. Biasanya cluster ini tergantung tempat biasanya. Jadi kalau teman-teman mencacah di daerah kelurahan mana gitu loh, RT 1, RT 2, RT 3 itu yang disebut klasternya. Biasanya seperti itu. Biasanya ya, tapi bisa jadi yang lain, tapi intinya klaster ini kita bagi menurut kesatuan tempat biasanya ya. Terus ada terakhir multi stage, kita bagi dulu perempuan sama laki-laki. Misalnya kita bagi klaster dulu XA, XAB, XAC, XAD. Terus kita bagi lagi nih yang perempuan dan laki-laki. Itu yang disebut multi stage. Atau kita bagi lagi nih, misalnya umurnya berapa. Pokoknya punya syarat-syaratnya itu bertingkat gitu loh. Kita bagi-bagi semacam. Maka bisa jadi kemungkinan itu beda ya. Terus yang non probabilities ada purposive ya, pertimbangan tertentu, misalnya kita pengen mahasiswanya bercadar, ya mohon maaf ya, saya bukan sedikit rasis, tapi mungkin seperti itu, maka kita bisa cari orang, teman-teman, perempuan, yang kebetulan bercadar gitu loh, ya, itu purposive, pertimbangannya apa gitu. Terus accidental atau haphazard, ya kita ketemunya aja gitu. Kita butuh 30 responden misalnya, tapi mahasiswa mahasiswa FEBI misalnya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ya kita duduk aja tuh misalnya di pustaka atau di apa, kita tanya 30 orang, udah 30 orang selesai selesai gitu. Itu disebut dengan accidental haphazard. Biasanya nih gitu loh, yang purposive ini sering disebut dengan accidental. Perbedaannya tipis. Purposive ini juga bisa jadi accidental, cuman purposive ini punya pertimbangan, ya, punya syarat tertentu. Jangan sampai misalnya jangan sampai dia syarat itu tidak terpenuhi. Kalau syarat itu tidak terpenuhi atau serampangan aja diambil sampel itu disebut dengan accidental ya. Kalau ditulis itu jangan lupa bedakan itu ya di tulisannya. Terus kuota sampling ini kita tentukan dulu kitanya yang nentuin gitu loh. Kira-kira sampelnya berapa besar gitu. Kriteria sampel kita tentukan gitu loh. Misal seperti ini. Kita ingin sampel di bukan ya, sampel mahasiswa FEBI ini sekitar 25 aja gitu. Dan kebetulan yang jadi sampel tuh harus teman-teman saya gitu. Ini cari aja temannya gitu loh. Maka kita buat kuota sampling. Ya. Pertimbangan perbedaan dengan purposive ya, biasanya purposive ini pertimbangannya biasanya dia juga punya keahlian di bidang itu gitu loh.
gitu, keahlian di bidang itu, atau sangat khusus sekali sifatnya, seperti saya bilang tadi, sadar gitu. Jadi dia tidak akan mungkin dimiliki oleh siapapun gitu loh. Karena nggak semua perempuan di Indonesia ini bercadar ya, bisa seperti itulah. Jadi pertimbangannya adalah, keunikannya atau keahliannya gitu loh. Terus convenience, eee, kita udah tahu informasinya deh. Kira-kira mahasiswa FEB ini ada, mohon maaf nih, mahasiswa FEB ini ada, mahasiswa FEB UIN ini ada yang, eee, misal gitu, punya aliran sesat. Convenience sampling itu jawabannya. Karena peneliti udah tahu nih siapa-siapa aja yang masuk aliran sesat ini. Jadi itu yang ditanya, ya. Punya informasi dulu gitu. Itu kan bukan informasi yang mudah untuk didapat, tapi kita punya informasi nih. Kita mungkin membahas tentang, aliran sesat di Indonesia, dan kita harus tahu dulu siapa yang apa gitulah, yang kira-kira siapa sih yang jadi apa gitu loh, siapa sih yang, punya aliran sesat ini. Misal ya gitu. Terus novel sampling ini juga seperti itu, lanjutannya sebenarnya, bukan lanjutan sih, mungkin pengembangannya. Ketika confidence sampling tidak memenuhi syarat sampel gitu, kita bisa lanjutin di SNOVA sampling. Jadi kita bisa memaksa atau mencari tahu dari orang yang kita tahu kira-kira, misalnya, yang punya aliran sesat nih, temen ini siapa aja sih yang punya aliran sesat, maka disebut SNOVA sampling. Kita gara-gara satu orang kita dapat sampel lebih, satu lagi, terus dari satu ini kita tanya lagi, mungkin bisa dapat 2 orang yang alirannya sesat. Jadi itulah gitu, itu yang disebut SNOVA sampling. Nah, kesimpulannya adalah populasi merupakan keseluruhan unit atau objek yang kita teliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari keseluruhan unit dari objek yang kita teliti. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti bisa memutuskan apakah akan menggunakan populasi, sampel, atau dalam objek penelitian. Populasi memungkinkan seorang peneliti menghasilkan data yang akurat bahkan tanpa bias. Namun penggunaan sampel tentunya membutuhkan, penggunaan populasi tentunya membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang besar. Dalam beberapa kasus, penelitian populasi menghasilkan data yang akurat bahkan tanpa bias. Namun populasi sangatlah tidak mungkin, bahkan dilarang karena bisa mengancam keselamatan. Penggunaan sampel hadir sebagai metode penelitian yang lebih akurat, cepat, dan presisi. Dengan meneliti bagian dari populasi, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan yang valid atas sebuah populasi. Sampel memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil lebih baik dan sumber daya yang relatif terjangkau. Populasi dan sampel memiliki kelebihan dan kekurangan. Sendirian penelitian dengan memahami kelebihan dan kekurangan, seorang peneliti tentu akan lebih bijak dalam menentukan objek penelitiannya. Baik, sekian dulu untuk pertemuan video tentang populasi dan sampel. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.